Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sekarang kita ada di hari Senin, hari baru tentu dengan materi pembelajaran yang baru juga. Hari ini, nak, kita akan belajar tematik 6C. Jadi hari ini kita masuklah buku tematik yang baru, yaitu tematik 6C, subtema 1, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2. Itu ada di bukumu halaman 2 sampai halaman 14. Oke. Tapi seperti biasa, nak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak teacher jangan lupa untuk membaca Alkitab dulu ya. Baca Alkitabnya 5 ayat. Setelah selesai baca Alkitab, anak-anak teacher jangan lupa berdoa. Minta hikmat sama Tuhan, supaya apa materi yang teacher sampaikan melalui video ini, kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti dengan baik. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke subtema 1 dengan judul Penemu yang Mengubah Dunia. Nah, coba kalian lihat ke daerah rumah kalian, mungkin atau pasti ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pagi hari sampai malam hari, dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari ada namanya penggunaan listrik. Contohnya apa? Contohnya dari adanya barang-barang elektronik di rumah kita, ya kan? Di rumah kita ada TV, di rumah kita ada blender, ada setrika, ada rice cooker, dan lain-lainnya. Nah, yang disebutkan tadi itu, nak, itu adalah benda-benda elektronik. Yang lainnya ada AC, ada mesin cuci, ada kulkas, dan masih banyak lagi. Nah, benda elektronik. Apa sih itu benda elektronik? Benda elektronik adalah benda yang dapat berfungsi apabila dialiri dengan listrik. Jadi kalau benda elektroniknya ada, tapi nggak dialiri listrik, itu sama aja benda elektroniknya nggak bisa digunakan atau nggak bisa dipakai. Contohnya apa? Ada setrika, ada TV, mixer, speaker, kulkas, mesin cuci, vacuum cleaner, oven listrik, rice cooker, dan lain-lainnya. Nah, benda-benda elektronik tadi, nak, dia tersusun dari komponen atau tersusun dari rangkaian listrik. Ya. Nah, sekarang kita masuk. Apa-apa aja komponen listrik dan apa-apa aja ya fungsi dari komponen listrik itu sendiri? Nah, ini adalah gambarnya. Yang pertama itu, nah, ada namanya saklar. Di rumah kalian, teacher yakin pasti ada saklarnya. Apa fungsi dari saklar? Fungsi dari saklar yaitu untuk memutus dan menyambung arus listrik. Yang kedua yaitu ada kabel. Apa ya fungsi kabel? Fungsi kabel yaitu untuk sebagai media penyalur arus listrik. Dan yang ketiga yaitu ada lampu yang berfungsi sebagai benda yang dialiri listrik. Dan yang terakhir yaitu ada baterai. Baterai yaitu sebagai sumber energi listrik. Ini adalah beberapa komponen listrik dan fungsinya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lihat. Komponen-komponen listrik yang kita sudah bahas di slide sebelumnya, jika dirangkai sedemikian rupa hingga menjadi rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik terdapat dua macam ya, nak. Ada rangkaian listrik seri dan ada rangkaian listrik paralel. Jadi, dari setiap rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel, dia memiliki kekurangan, dia memiliki kelebihan masing-masing. Nah, kita bahas satu-satu, mulai dari pengertiannya. Rangkaian seri, pengertiannya yaitu adalah rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sederet tanpa cabang. Coba perhatikan gambarnya yang paling bawah ini. Dia sederet, nggak ada cabangnya. Itu namanya rangkaian seri. Kemudian, rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Yaitu rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sejajar, sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Ini adalah contoh gambarnya, dia bercabang. Oke? Nah, kita lihat
Apa sih kelebihan dari rangkaian seri? Kelebihan dari rangkaian seri yaitu membutuhkan sedikit komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Sementara kelebihan dari rangkaian paralel yaitu jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lainnya, sehingga alat listrik tetap dapat menyala. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu lampunya menyala lebih terang. Oke, sekarang kita lihat kekurangannya. Kekurangan dari rangkaian seri yaitu jika salah satu alat listriknya dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah akan mengakibatkan alat listrik lainnya itu menjadi padam. Jadi kalau rangkaian seri itu kalau satu saja mati maka yang lainnya pun mati. Kemudian kekurangan rangkaian seri yang lainnya yaitu lampu menyala lebih redup. Sementara rangkaian paralel kekurangannya yaitu membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan pun lebih mahal. Untuk membuat rangkaian paralel lebih besar biayanya daripada membuat rangkaian seri. Jadi ini adalah pengertian, kelebihan, kekurangan, dan gambar dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat. Di dalam rangkaian seri dan rangkaian paralel dibedakan menjadi ada dua rangkaian. Ada rangkaian terbuka dan ada juga rangkaian tertutup. Yang pertama kita bahas dulu rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka adalah suatu bentuk rangkaian listrik di mana arus tidak dapat mengalir dalam rangkaian karena ada bagian dalam rangkaian yang tidak terhubung. Ini rangkaian terbuka. Kamu perhatikan gambarnya, itu kabelnya naik ke atas atau terbuka. Yang kedua yaitu rangkaian tertutup. Apa itu rangkaian tertutup? Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Nah, ini dia tertutup, nggak ada kabelnya yang terbuka, jadi lampunya bisa menyala dengan nyala yang terang. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk. Menggali informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Berbagai benda yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu merupakan benda penemuan-penemuan oleh tokoh. Nah, biasanya benda-benda tersebut diperoleh dari percobaan atau penelitian dari para ahli. Ya. Kemudian, proses para ahli dalam menemukan atau menciptakan benda-benda hasil temuannya dapat kita ketahui dari sebuah teks bacaan yang bernama teks eksplanasi ilmiah. Sekarang kita masuk teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Contoh teks eksplanasi ilmiah dapat dijumpai dalam museum. Biasanya nih, di samping atau di dekat benda-benda museum, terdapat tulisan yang berisi penjelasan tentang benda secara rinci. Meliputi apa aja? Meliputi nama bendanya, sejarah bendanya, hingga kegunaan bendanya. Nah, ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi ilmiah. Yang di bukumu pun, halaman 4 dan halaman 5, di situ ada teks eksplanasi ilmiah dengan judul Penemuan Lampu Listrik. Oke, jadi lampu listrik itu ditemukan oleh salah satu tokoh yang bernama Thomas Alva Edison. Untuk mengetahui sejarah penemuan lampu, kamu boleh baca, bukumu halaman 4 sampai halaman 5. Oke? Nah, sekarang kita masuk. Dari teks penemuan lampu listrik, pasti ada pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial budaya. Dengan adanya penemuan listrik yang ditemukan oleh tokoh Thomas Alva Edison, pasti ada pengaruhnya terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Apa itu ya perubahan sosial budaya? Nah, perubahan sosial budaya adalah
perubahan dalam kehidupan manusia yang meliputi perubahan sikapnya, perubahan perilakunya, tata cara kehidupannya, dan budayanya. Perubahan sosial budaya, mendorong masyarakat dari kehidupan tradisional menuju kehidupan yang lebih modern. Nah, bagaimana ya pengaruh lampu listrik terhadap perubahan sosial budaya? Kita lihat. Pengaruhnya yaitu, sebelum adanya lampu listrik, masyarakat hidup masih secara tradisional. Contohnya belum menggunakan lampu yang LED atau belum menggunakan lampu listrik, tapi masih menggunakan semprong atau lilin sebagai penerangan. Nah, kemudian sedangkan kehidupan masyarakat setelah adanya lampu listrik itu lebih modern atau lebih mudah lagi dalam melaksanakan aktivitasnya. Masyarakat dapat memanfaatkan listrik sebagai penerangan. Bahkan listrik tidak hanya digunakan sebagai penerangan, listrik juga digunakan untuk menghidupkan benda-benda elektronik. Seperti tadi, kipas, TV, AC, kemudian ada kulkas, itu bisa hidup, bisa dimanfaatkan kalau ada aliran listriknya. Sampai sini bisa dipahami, nak? Oke, selanjutnya kita lihat bukumu halaman 9. Halaman 9 di situ adalah ada tokoh dari John Logie Baird. Siapakah tokoh John Logie Baird ini? Dia adalah penemu televisi. Nah, jadi televisi yang ada di rumahmu itu, televisi yang kita nonton untuk mendapatkan informasi, untuk sebagai sarana hiburan, televisi itu ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama John Logie Baird. Nah, dari layar ini, dari slide ini kamu bisa lihat perkembangan televisi dari zaman ke zaman. Dulunya TV itu masih besar, masih tebal, atau masih berbentuk tabung. Sekarang TV sudah semakin canggih, TV sudah semakin tipis, kemudian dia sudah semakin lebar, ada ukuran berbagai macam ukuran. Penemuan dari si John Logie Baird ini mengalami perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, si John Logie Baird ini dia adalah tokoh yang menemukan televisi. Kehidupan John ini dulunya adalah dia berasal dari keluarga yang kekurangan. Artinya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Tapi walaupun dia berasal dari keluarga yang kekurangan, dia memiliki suatu harapan, dia memiliki suatu cita-cita untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Maka diciptakanlah televisi yang tentu saja benar, yaitu televisi bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh banyak orang sampai saat sekarang ini. Misalnya, kita bisa nonton berita, kita bisa mendapatkan informasi itu dari televisi. Walaupun sekarang ini kita dapat informasi bukan hanya dari televisi, bisa dari HP, bisa dari koran, bisa dari internet, dan lain-lainnya. Tapi penemuan dari John Logie Baird ini adalah penemuan yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Melalui televisi, kita memperoleh informasi kan tadi teacher bilang, kemudian kita dapat melihat acara hiburan. Acara hiburan yang ada di televisi itu misalnya ada acara hiburan berupa musik. Nah, kalau acara musik itu kan biasanya menampilkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh artis-artis atau oleh penyanyi-penyanyi Indonesia. Nah, dalam sebuah lagu itu, kita bisa mendengar lagu ini enak nih. Nah, kenapa kita bisa tahu, kita bisa menikmati sebuah lagu itu? Lagu itu akan kedengaran indah, lagu itu bisa kita nikmati, karena di dalam lagu itu terdapat lirik, terdapat notasi, dan terdapat interval nadanya. Oke, sekarang kita masuk interval nada pada solmisasi tangga nada. Nah, agar dapat bernyanyi dengan baik, kita harus memperhatikan interval nada dasar sebuah lagu. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Jadi nada itu ada yang nada tinggi, ada pula yang nada rendah. Kemudian interval nada apa? Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Interval nada ada yang bernilai 1, ada pula yang bernilai setengah. Nah, sekarang coba kita perhatikan sama-sama layar yang ada di HP atau laptopmu. Di situ ada gambar interval nada pada solmisasi tangga nada. C itu do, D itu re, E itu mi, F itu fa, G itu so, A itu la, B itu si, C itu do. Kita lihat jaraknya.
dari C ke D atau dari Do ke Re, itu kan satu kali melengkung ya nak, itu satu. Oke, berarti jaraknya satu nada. Kemudian dari nada E ke F atau dari Mi ke Fa, coba lihat. Dari Mi ke Fa itu jarak nadanya ada setengah nada ya nak. Oke, kemudian perhatikan dari G ke B, yang mana G, perhatikan yang mana B. Ada berapa jarak dari G ke B nak? Hitung. 1, 2. Oke, jarak nada G ke B itu ada 2 nada. Paham ya, interval nada itu maksudnya jarak nada yang satu dengan jarak nada yang lainnya. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, kamu bisa lihat bukumu di halaman 11. Ya nak? Nah, sekarang kita lihat. Oke. Televisi merupakan bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak. Menonton televisi merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kalau kita sudah lelah beraktivitas selama seharian, pada malam hari biasanya kita nonton TV sekilas, ya. Kita dapat menikmati gambar, dapat menikmati suara sekaligus. Tayangan televisi dapat kita nikmati karena adanya energi listrik. Karena kalau nggak ada energi listrik, televisinya nggak guna, nggak berfungsi, nggak bermanfaat. Yang karena adanya listrik, makanya televisinya bisa kita gunakan untuk menonton. Nah, karena televisi yang kita gunakan, karena benda-benda elektronik yang kita gunakan itu menggunakan energi listrik, sementara kita tahu sendiri nih, kalau energi listrik itu berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, atau berasal dari sumber daya alam yang dapat habis, ya kan? Listrik yang kita gunakan ini berasal dari batu bara dan minyak bumi, sementara kita tahu sendiri, batu bara dan minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang akan habis jika terus-menerus dipakai. Kalau dia nantinya akan habis, tentu harus ada tindakan kita saat ini. Tindakan kita saat ini untuk mencegahnya nggak habis, yaitu kita harus melakukan kewajiban kita supaya kita mendapatkan hak. Kita harus mulai melakukan penghematan energi listrik. Nah, penggunaan televisi berkaitan dengan hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima sejak kita lahir sampai kita sekarang. Kalau hak itu yang kita terima, maka kewajiban adalah yang kita lakukan. Lakukan dulu kewajiban, baru kita mendapatkan hak. Nggak ada tuh ceritanya kita dapat hak, tapi kita tidak mau melakukan kewajiban. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Apa-apa saja hak dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama kita lihat, hak kita di lingkungan rumah. Hak Muna, hak teacher, hak kita di lingkungan rumah yaitu mendapatkan makan dan minum. Yang kedua, mendapat perlindungan dan keamanan. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan saat belajar dari orang tua, dari kakak, atau dari abang. Yang keempat, yaitu mendapatkan kesejahteraan hidup. Dan yang kelima, yaitu mendapatkan perlindungan. Oke? Nah, yang kedua, yaitu hak di sekolah. Hak kita di sekolah, yaitu yang pertama, mendapatkan perlakuan adil dari guru dan perlindungan dari guru. Yang kedua, mendapatkan bimbingan belajar dari guru. Dan yang ketiga, yaitu menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Contohnya perpustakaan, lab komputer, kantin, dan lain-lain. Hak kita di lingkungan masyarakat apa? Yang pertama, yaitu mendapatkan pelayanan dari negara. Yang kedua, hak kita berhak menyampaikan pendapat. Yang ketiga, kita berhak untuk memperoleh perlindungan dari aparat keamanan, seperti misalnya polisi. Dan yang keempat, kita berhak untuk dihormati sebagai manusia yang seutuhnya. Ini adalah contoh hakmu di rumah, contoh hakmu di sekolah, dan contoh hakmu di lingkungan masyarakat. Oke, bisa dipahami ya, nak? Nah, sekarang kita masuk tugas. Tugasmu hari ini adalah buku paket tematik 4C, halaman 14, nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan di buku latihan anak teacher, jangan lupa tulis hari, tanggal, dan buku halaman berapa ya yang kamu kerjakan, tulis di bagian atas bukumu. Oke, semangat belajarnya anak-anak teacher. Oke,
Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, Nak. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa, karena saat ini kita BDR atau belajar dari rumah, kita belajarnya jarak jauh karena kondisi corona atau COVID-19, maka jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan, jaga jarak, dan gunakan masker. Oke, sampai sini video pembelajaran kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.